Wajahnya sudah digerogoti semut sehingga Iris pun harus keluar dari persembunyiannya di saat kakinya sudah tak bisa lagi digerakkan karena efek dari bius yang diberikan oleh Richard yang mencoba menculiknya. Iris pun kini hanya bisa memasrahkan dirinya terbawa arus sungai sampai ada batang kayu yang bisa ia raih. Kini Iris hanya bisa bergerak dengan tangannya dan waktu tinggal kurang dari 2 menit sampai seluruh tubuhnya tak bisa lagi digerakkan. Kini Iris pun hanya bisa terdiam dan terbujur kaku di tengah ladang. Hanya bola matanya yang bisa ia gerakan saat ini. Beruntung baginya karena ada seorang bapak tua yang sedang memangkas rumput melihat keberadaannya. Bapak tua ini sadar Iris sedang tak baik-baik saja dan Iris hanya bisa menjawab pertanyaan dengan mengedipkan matanya yang berarti ya atau tidak. Bapak tua itu pun membawa Iris ke rumahnya. Namun Richard sang penculik tiba-tiba datang dan Iris pun langsung memberikan isyarat dengan matanya bahwa Richard orang berbahaya. Bapak tua ini pun sepertinya mengerti apa yang dimaksud oleh Iris sehingga ia tak membiarkan Richard masuk ke rumahnya. Namun Richard malah menerobos masuk diam-diam. Pria ini sangat manipulatif. Ia berpura-pura sedih dan mengatakan kepada bapak tua ini bahwa istrinya sudah kabur karena mengalami gangguan jiwa. Padahal yang sebenarnya tidak begitu. Richard sudah menculik dan membius seorang wanita bernama Iris. Namun Iris berhasil melarikan diri dan ditemukan oleh bapak tua ini. Tapi karena bapak tua ini curiga dengan Richard, ia pun tak memberitahukan keberadaan Iris yang sudah disembunyikan di bawah kursi. Richard pun terus-terusan mengarang kebohongannya dan bapak tua ini pun tentu saja tak percaya. Setelah melihat kondisi Iris yang tak bisa bergerak sama sekali, bapak tua itu pun menelpon 911 untuk meminta bantuan karena Richard semakin memaksa. Dan saat Richard lengah, bapak tua ini menyerang Richard. Richard yang sangat manipulatif dan gak jelas ini pun malah balik nyerang. Di tengah perkelahian mereka, Iris yang masih bersembunyi di bawah kursi pun terus berusaha mengembalikan fungsi tubuhnya yang kini semua tak bisa lagi bergerak. Namun sayang bapak tua ini malah tak berdaya di tangan Richard. Rumah ini pun dibakar karena Richard sangat kesal wanita yang sudah ia culik malah menghilang. Iris sedang bersembunyi di bawah kursi dengan tubuh yang sudah lumpuh, sedangkan kobaran api semakin besar. Akhirnya Iris pun berusaha menggerakkan gorden di atasnya dan ternyata Richard melihat gorden itu bergerak. Iris sengaja melakukan itu daripada ia hangus terbakar. Namun kini Iris malah kembali ke tangan penculik yang sudah membiusnya sampai lumpuh. Mobil yang dibawa oleh Richard sempat kehabisan bensin sehingga mereka harus menepi di sebuah pom. Saat Richard sedang ke kasir, Iris kembali berusaha untuk menggerakkan tubuhnya yang kini sudah sangat kaku. Iris memperhatikan keadaan sekitar dan ia yakin ada yang akan menolong. Setelah sabuk pengaman berhasil dilepaskan, Iris tetap saja tak bisa berbuat apa-apa karena untuk berbicara pun tak bisa, apalagi berteriak meminta tolong. Sempat ada seorang anak kecil yang melihatnya, namun anak itu tentu saja tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sehingga sampai Richard kembali dari kasir pun, Iris tak mendapat pertolongan dari siapapun.